Terima kasih Dunia Gogol Citra Matanya sudah sampai di rumah dan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube kita, yaitu menjelaskan atau menyambung pengambilan barang pusaka yang kedua dan di lokasi yang sama, ya. Alhamdulillah, tadi kita sudah pengambilan barang pusaka, yaitu mendapatkan batu mustika yang penunggunya perempuan berambut emas. Dan kita akan mengungkap lagi sejarahnya hari ini. Tujuan semata-mata tidak kurang dan tidak lebih hanya untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Saya jelaskan lagi, jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Karena setiap pengambilan tersebut apabila terwujud, bagi Anda yang percaya pengambilan tersebut, semuanya itu bisa terwujud atas dasar dari kebesaran Allah, bukan sebagai saya sebagai manusia. Karena saya sebagai manusia masih tetap berdoa, masih tetap meminta kepada Allah, bahkan keselamatan diri saya, rezeki dan jodoh itu semuanya saya meminta kepada Allah, dan saya tidak meminta kepada makhluk jin dan setan. Karena makhluk jin dan setan itu semuanya ciptaan Allah seperti juga manusia. Maka dari situ saya jelaskan, apabila kalau Anda yang tidak percaya pengambilan barang pusaka, Anda yang tidak melihat dan Anda yang melihat sekali di channel YouTube saya tidak percaya dari pengambilannya, karena konten kita, channel YouTube kita semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah, bukan untuk menunjuk pengambilannya, bukan untuk melihat kebesaran atau pengambilan tersebut. Jikalau Anda misalnya
melihat dari sisi bendahnya. Bendahnya itu buatan manusia. Karena buatan manusia ada dua versi, ada buatan manusia zaman dulu dan ada buatan manusia zaman sekarang. Perbedaan buatan manusia zaman dulu dan zaman sekarang itu sangat jauh berbeda. Kalau zaman dulu dibuat pada dasarnya tujuannya semata-mata untuk mempertahankan wilayah dan kerajaannya. Benda pusaka tersebut dibuat hanya untuk berperang, hanya untuk menjaga wilayah dan kerajaannya. Tetapi kalau orang zaman sekarang dibuat benda pusaka untuk menjaga, tapi bukan menjaga wilayah dan kerajaannya, tetapi menjaga perut dan ekonominya, ya. Maka dari situ kalau barang sekarang dibuat, diperjualbelikan. Kalau zaman dulu dijual di pasar, kalau zaman sekarang udah canggih, dijual di Shopee, ya. Jadi barang Shopee itu tidak ada unsur sejarahnya. Tetapi kalau barang yang kita cari unsur sejarahnya itu sangat tinggi. Disitulah yang harus kita cari. Karena manusia itu hidup harus mempunyai unsur sejarah. Hidup harus mempunyai iman. Dan hidup itu harus mempunyai prinsip. Jikalau kita hidup mempunyai prinsip, apa yang kita tujukan, apa yang kalau seandainya kita beriman kepada iman dan agama kita, insya Allah segala sesuatu itu Allah akan mengizinkan. Maka dari situ konten kita pengambilan channel YouTube pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Karena semua segala sesuatu yang kita ambil ini tujuan tidak lain hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu aja yang saya jelaskan. Dan pengambilan barang pusaka ini kita memakai mediator garu, ya. Yang kedua kita memakai mediator minyak. Garu dan minyak ini untuk sebagai pelengkap. Seperti mana manusia perempuan dan laki-laki, apabila kalau perempuan itu kalau mau dilihat cantik, dia harus memakai pakaian dan layak seperti mana umat Islam memakai cadar, jilbab, tertutup auratnya, dia akan menjadi cantik. Tetapi kalau perempuan itu tidak memakai pakaian telanjang bulat, itu akan menjadi jelek. Saking jeleknya tidak ada yang mau mendekatin. Begitu juga laki-laki, ya. Jadi segala benda yang kita wujudkan ini hanya sekadar pelantaran, tetapi yang bisa mewujudkannya dari hati dan niat kita kepada Allah. Itu aja yang saya jelaskan. Oke, pemirsa, kita akan coba kita selusuri karena di belakang kita saya lihat ada sosok sinar, ya, sinar agak sedikit kemerah-merahan. Mudah-mudahan bisa kita terjun. Ayo, pemirsa, coba kita selusuri. Oke, pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar, ya. Tapi kita nggak tahu sinar apa. Nanti coba kita wujudkan. Coba di setting dulu, ya. Oke, mundur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Saih. Payung tunggu dong. Undi penyebar. Kamu menung kamar. Kemarin ya Allah. Ikal balum. Tanya mana? Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah, pemirsa, ternyata kita mendapatkan batu lagi. Kita mendapatkan batu merah, pemirsa. Coba kita selusuri isinya. Alhamdulillah kita mendapatkan batu merah yang sangat cantik, ya. Karena kenapa sangkan kita bilang cantik? Karena kita memegangnya, kita laki-laki. Kalau kita megangnya kita perempuan pasti sangat ganteng. Jadi kita bilang cantik karena laki-laki paling tergoda kecantikan perempuan. Ya, ini kita jelaskan. Batunya cantik tapi isinya nggak cantik, pemirsa. Yang kita lihat karena bukan khodamnya sosok perempuan, tetapi khodam dan makhluk jinnya sosok seorang laki-laki. Wujud palsunya dia memakai
surban, memakai pakaian sosok seorang kiai. Tujuannya kenapa dia memakai sosok sebagai seorang kiai dan surban? Karena manusia itu dia akan merasa segan, dia akan merasa hormat kalau melihat dari sosok dari segi pakaiannya. Ya, tetapi pakaian itu tidak akan bisa menjamin bahwa pakaian itu bisa membawa orang menjadi baik. Ya, pakaian itu juga tidak bisa menjamin untuk agar supaya orang itu mau masuk ke surganya Allah. Karena pakaian itu tidak bisa menjamin, karena yang bisa menjamin kita akan masuk ke surganya Allah ialah dari hati. Apabila kalau hati kita bersih, baik dan tulus, di situ kita akan diberi jaminan oleh Allah baik dunia maupun akhirat. Begitu juga benda pusaka ini yang kita lihat wujud palsunya sosok seorang kiai memakai surban, berjubah putih, memegang tasbih. Tujuannya untuk menipu manusia agar manusia itu percaya bahwa ini kiai penunggunya. Padahal pada dasarnya kita lihat wujud aslinya ini sosok makhluk jin. Ya, sosok makhluk jin, kelebihannya untuk di bidang pengobatan, kelebihannya juga untuk menundukkan seluruh apa yang dia inginkan. Ini yang kita jelaskan. Jadi benda yang seperti ini kalau kita pakai hanya untuk hiasan tangan, ya, Islam tidak melarang. Tetapi kalau benda ini kalau kita memuja, apalagi kalau kita meminta melebihi daripada Allah, Islam akan melarang keras dan kita sama aja bersekutu atau musyrik dari agama kita. Ini kita jelaskan. Alhamdulillah hari ini kita bisa terwujud benda pusaka. Kita lihat juga di situ ada satu lagi benda pusaka, coba kita nanti kita wujudkan. Ayo, kameramen, kita susun lagi. Ada satu lagi di sini. Oke pemirsa, tadi kita baru berbicara. Kita lihat ada sosok kelebat hitam. Sekelebat hitam dia berlari langsung masuk ke sini. Ya, kalau saya kelebat hitam itu dia bentuknya kayak seperti apa ya? Kayak seperti bayangan pemirsa. Kayak seperti bayangan tapi hitam. Ya, penglihatan saya seperti bayangan hitam tapi nggak begitu jelas. Seperti kayak transparan hitam tersebut. Dia berlari sekelebat langsung masuk ke sini. Berkemungkinan dia tahu pemirsa bahwa kita konten di sini tujuannya ingin membantai dan ingin menghancurkan sosok makhluk jin yang jahat. Ya. Seperti mana apabila kalau manusia itu mempunyai kesalahan, kesalahannya itu sangat besar. Jadi kalau manusia itu mempunyai kesalahan, kalau ada Satpol PP, banci pasti kabur. Ya, kalau ada polisi, orang yang melanggar agama, melanggar hukum pasti akan kabur. Begitu juga makhluk gaib, makhluk jin. Ya, kalau dia melihat ada Satpol PP dan polisi, pasti dia kabur. Nah, dengan jalan dia kabur itu untuk menghindari. Ternyata penghindaran dia masih bisa kita pantau. Dia berlari ke sini. Ya, coba nanti kita wujudkan. Biasanya kalau sosok hitam sekelebat hitam itu biasanya yang tidak lain itu biasanya wujudnya nggak ada lain sejenis makhluk gundurwo. Tapi coba nanti kita wujudkan ya. Sebelum kita wujudkan, coba kameramen setting dulu di sini. Dia berlarinya ke sini, masuk ke dalam akar ini, ya. Setting di sini. Iya. Oke, ini nanti kita taruh sini. Kita tetesin minyak. Mudah-mudahan bisa terwujud. Karena posisi barang ini masih ada di sini. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la hawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amruhu idza arada ayyaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah, ternyata memang benar pemirsa. Yang kita lihat sosok hitam sekelebat bayangan ternyata besi kuning atau kepompong. Ya. Penunggunya memang benar. Kita lihat ini penunggunya orangnya besar tinggi, ya.
dia sterek, tetapi di depannya ini dia ada tanduknya. Ya, di depannya ini ada tanduk seperti tanduk apa namanya? Tanduk seperti kalau di depan itu ada cabang 2 itu seperti badak tanduknya. Ya, kupingnya lancip, tinggi besar, sterek. Ini kelebihannya tidak lain dan tidak bukan ya, yaitu untuk kekebalan. Memang makhluk yang sekelebat kita lihat itu memang tidak mempan dengan senjata tajam, tidak mempan dengan peluru. Kenapa? Karena barang itu dilindungi dengan kekuatan, dan kekuatan itu Allah yang memberi. Dan Allah yang memberi itu untuk dia, dan dia manfaatkan untuk manusia. Untuk manusia semata-mata agar supaya manusia dibawanya ke jalan yang sesat. Ini yang kita jelaskan. Jadi barang yang seperti ini kalau untuk kita sebagai beragama Islam tidak layak dan tidak pantas ya untuk kita gunakan. Jadi tetapi kalau kita untuk membuktikan kebesaran Allah dan untuk mengungkap sejarah isinya, itu Islam akan tidak juga melarang, dan Islam akan mengajarkan seperti itu. Karena barang-barang yang seperti ini tidak pantas dan tidak layak kita sembah ya. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan 2 benda pusaka. Satu yaitu batu mustika merah, tetapi penunggunya ya, penunggunya sosok seorang kiai. Yang kedua kita mendapatkan kita mendapatkan sejenis besi kuning, yaitu penunggunya sosok makhluk yang bertanduk dan mempunyai kelebihannya untuk kekebalan. Alhamdulillah hari ini bisa kita wujudkan dengan zikir dan keyakinan kita kepada Allah. Tapi saya jelaskan pengambilan barang pusaka ini semata-mata hanya untuk menunjukkan kebesaran Allah dan hanya untuk mengungkap sejarah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.